Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada Nutizen TV dan kepada warga Nahdiyin wan Nahdiyat, khususnya kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur. Mengawali pembacaan kitab kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nutizen TV yang dimuliakan oleh Allah dan beserta Nahdiyin wan Nahdiyat masih membaca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang pertimbangannya bid'ah. Di antara pertimbangan bid'ah yaitu yang pertama, bid'ah itu harus dilihat keberadaannya perkara yang baru itu. Sekiranya perkara yang baru itu ketika ditinjau didapati dalil-dalilnya sesuai dengan hukum syara, maka itu dan didukung oleh dalil-dalil yang maka hukumnya itu tidak termasuk bid'ah. Timbangan yang kedua, sesuatu yang baru itu atau bid'ah itu dengan melihat beberapa kaidah-kaidah yang telah dibukukan oleh imam-imam dan mujtahid terdahulu, yang diantara yang telah mengamalkan para ulama salafus salih sebagai penuntun thariqah. Jika ternyata perkara itu bertentangan dengan dasar-dasar syariat melalui beberapa pertimbangan, maka jelas ini tidak dapat diterima atau bid'ah. Sekarang dengan pertimbangan yang ketiga, yaitu pertimbangan untuk membedakan berdasarkan hukum-hukum yang telah ada, apakah hukum wajib, hukum haram, hukum makruh ataupun hukum mubah. Ini pertimbangannya bid'ah. Jadi tidak semua perkara yang baru itu disebut bid'ah. Nah, sekarang akan kita lanjutkan macam-macamnya bid'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian Syekh Zarruq, penulis kitab yang dinukil oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya Syekh Hasyim Asy'ari ini di dalam membahas soal bid'ah, beliau menukil dari Imam Syekh Zarruq. Summa qala, kemudian Syekh Zarruq berkata, wa aqsamuha salasatun, bagian-bagiannya bid'ah itu ada 3. Yang al-bid'atu sharihatu, yang pertama adalah bid'ah yang jelas, yang nampak, yang nyata bahwa itu adalah bid'ah. Apa itu bid'ah yang sharih? Wahia, dan bid'ah yang sharih itu satu amalan usbitat, yang telah ditetapkan, tapi penetapannya ini min ghairi asli syar'in, bukan berdasarkan syariat. Satu amalan yang ditetapkan tetapi penetapannya itu tidak berdasarkan syariat. Fi muqabalati, di dalam ada sedangkan ma sabata, ada satu amalan syar'an yang menurut syarak, di antaranya min wajibi, yang berupa wajib, au sunnatin, atau berupa sunnah, au mandubin, atau mandub, au ghairihi, atau selain daripada mandub. Fa'amatat, maka dengan adanya bid'ah yang sharih itu dapat mematikan sunnatan, kepada perbuatan sunnah, au abtolat, atau sesuatu bid'ah yang nyata itu dapat membatalkan perkara yang hak. Wahadhihi, dan ini atau bid'ah sharihah yang semacam ini adalah syarrul bid'ah, bid'ah yang paling buruk. Itu sesuatu yang ditetapkan penetapannya tapi tidak berdasarkan syariat. Sedangkan di dalam syariat itu ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Di antaranya ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mandub, ada hukum mubah. Nah, kalau sekiranya bid'ah ini telah ditetapkan, maka bid'ah yang semacam ini dapat membatalkan perkara yang hak dan juga dapat mematikan sunnah. Sehingga hal ini disebut adalah syarrul bid'ah, bid'ah yang paling buruk. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuli awil furu'i, sekalipun perkara yang baru itu didukung atau mempunyai sandaran-sandaran dari usul maupun furu', sekalipun didukung oleh ribuan usul maupun didukung oleh ribuan furu', maka fala ibrata bih, maka sesuatu itu tidak dianggap, benar. Artinya tetap disebut dengan bid'ah sharih, bid'ah yang nampak, bid'ah yang jelas. Asani, bagian bid'ah yang kedua adalah al-bid'ahul idhafiyati, bid'ah idhafi, bid'ah idhafi, wahia, dan bid'ah idhafi ini allati tudhafu li amrin, adalah sesuatu yang disandarkan li amrin pada satu amalan, lau sulimat,
Jika amalan itu dapat diterima minha dari bid'ah idhafi, lam tasihhu munaza'atu, maka tidak boleh kita menentangnya. Itu seumpama ada satu perkara itu perkara itu amalannya sekiranya amalan itu dapat diterima berdasarkan, walaupun secara tidak langsung, dalilnya itu tidak secara langsung, tetapi pengambilan dari dalil-dalil yang lain, dan ternyata para ulama ini tidak ada yang menentangnya, tidak ada pengingkaran fi kaunihi, ya, di dalam keadaannya sunnatan atau ghairu bid'atin, atau tidak bid'ah, bila khilafin, tanpa adanya khilaf, atau ala khilafin, atau berdasar kalau karena adanya khilaf, mimma taqaddama, sebagaimana pada pembahasan yang telah lalu. Nanti contoh-contohnya ada. Asalisu, dan macam-macam bid'ah yang ketiga adalah al bid'aul khilafiyati, yaitu bid'ah yang sebangsa khilafiyah. Wahia, dan bid'ah khilafiyah adalah al-mabniyatu ala aslaini, suatu amalan yang telah ditetapkan atas dasar keduanya itu, kedua dalil yang kuat, tetapi yatajazabaha, tetapi dari kedua dalil masing-masing yang kuat ini tetapi saling tarik ulur, ya, saling tarik ulur, kullu minhuma, pada tiap-tiap keduanya itu. Faman, ada ulama yang mengatakan qala, umpama ada orang yang mengatakan hadza qala bid'atun, semua ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah. Waman qala, dan ada ulama yang lain mengatakan bimuqabalatin, ini tidak, karena ada pembandingnya. Qala, ada mengatakan ini sunnatun, ini termasuk sunnah. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan pada pembahasan yang lalu di dalam menjelaskan fi darbil idarati, di dalam membahas tentang pendirian organisasi, wa zikril jamaati, dan zikir berjamaah. Ini kalau bid'ah yang berdasarkan khilafi, kadang-kadang ada yang mengatakan ini masih dalam khilafiyah. Bagi orang yang mengatakan ini bid'ah, ini tidak, masing-masing ini mempunyai dalil, tetapi ada satu perkara yang di zaman Nabi itu tidak ada, sekarang ada, itu sehingga nanti akan ada yang idhafi, seperti apa? Fi darbil idarati, seperti membentuk satu organisasi, itu seperti membentuk organisasi. Di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya organisasi Islam, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada Masyumi, tidak ada Perti, tidak ada UI, dan bermacam-macam organisasi. Nah, di zaman Rasulullah itu tidak ada organisasi, sedangkan sekarang itu adanya organisasi. Kalau sekiranya sekarang ini organisasi ada karena memang dibutuhkan, karena otoritas zamannya Rasul itu langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah memungut zakat,
Rasulullah memungut zakat, apakah itu zakatnya zakat mal ataupun zakatnya zakat tijarah, zakatnya in'am, hewan-hewan, ataupun zakatnya tanaman-tanaman. Nah, Rasulullah ini ketika menarik zakat, kemudian Rasulullah juga langsung membagikan zakat dan tidak ada yang tersisa, semua dibagikan. Nah, itu dulu ketika zamannya Rasulullah. Nah, sekarang kan perlu adanya aturan seperti apa, organisasi, ya perlu adanya organisasi, karena untuk organisasi tujuannya tidak lain adalah untuk memperjuangkan umat Islam. Itu zaman dulu tidak ada, tapi ini juga masih bertentangan, apakah membuat organisasi ini tergolong bid'ah atau bukan. Nah, kita nanti disebut zikril jamaah atau dengan zikir jamaah. Ini jadi menurut ini kata Syekh Zarruq bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya bid'ah sharih. Ada bid'ah sharihah, yaitu bid'ah satu amalan yang ditetapkan tanpa adanya landasan syar'i. Sedangkan kebalikannya adalah amalan yang telah ditetapkan oleh syar'i. Itu baik misalkan berupa wajib, berupa sunnah, atau yang lain-lainnya. Dan bid'ah ini bisa mematikan sunnah dan juga bisa membatalkan perkara yang hak. Dan bid'ah yang semacam ini adalah bid'ah yang terburuk, gitu, bid'ah yang paling tidak baik. Meskipun amalan itu disandarkan kepada ribuan dalil, atau meskipun amalan itu disandarkan kepada dalil itu berupa usul maupun dalil yang berupa furu', maka tetap tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Maka ya tidak menjadi pertimbangan. Kedua, bid'ah yang kedua adalah bid'ah idhafi, yakni satu amalan yang disandarkan pada praktek tertentu. Nah, jika amalan itu ternyata dapat diterima dan disandarkan tersebut, maka amalan itu tidak boleh ditentang. Kalau memang ada dasar-dasarnya, tidak boleh ditentang. Tetapi jika memang ketidakbid'ahannya, jadi tidak dianggap bid'ah kalau memang amalan-amalan itu dapat diterima, baik tanpa perbedaan pendapat maupun tanpa adanya perbedaan pendapat. Seperti apa keterangan yang seperti dahulu itu kita telah bahas tentang salaman, itu tentang salam musafahah salaman ketika setelah sholat, itu kan tidak ada dalilnya. Salaman setelah sholat kemudian kita bersalam-salaman, itu tidak ada dalilnya. Tetapi apa? Kita melaksanakan, tetapi ada dalilnya, tetapi dalilnya tidak secara khusus, tetapi dalilnya secara umum. Karena ada sabda Nabi yang mengatakan barang siapa yang bertemu, artinya tidak ada seseorang muslim, dua orang muslim yang bertemu, setelah bertemu kemudian dia bersalaman, mereka berdua itu bersalaman. Kalau seorang muslim bertemu kemudian saling bersalaman, Allah akan menghapus dosa kedua orang itu sebelum kedua tangan orang itu terpisah. Ya, ini dalilnya tidak secara langsung, tetapi dalilnya dari dalil yang lain, tidak dalil berdasarkan Nabi pernah melakukan salaman setelah sholat. Jadi
Ini walaupun tidak dilaksanakan oleh Nabi, tetapi disandarkan kepada sabda Nabi. Jadi salaman-salaman itu, salaman setelah melakukan sholat tidak tergolong bid'ah, sekalipun tidak dilaksanakan oleh Nabi. Seperti yang pernah saya sampaikan juga tentang zakat itu, zakat fitrah atau zakat apa? Zakat itu kan korma ya. Nah, kalau kita kan di Indonesia tidak pakai korma, pakainya beras. Tapi kalau menggunakan korma akan memberatkan kepada umat karena korma itu mahal ya. Kalau beras kan murah, dan keterangannya kan biqutil bilad. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu, dalam kitab Safinatun Najah itu zakat fitrah itu menggunakan biqutil bilad, ghaliban biqutil bilad, dengan menggunakan kekuatan, makanan yang mengandung kekuatan di suatu negeri. Makanan yang mengandung kekuatan di Arab Saudi itu kurma, atau makanan hari-hariannya itu kurma, sehingga zakatnya orang Arab Saudi menggunakan kurma karena biqutil bilad, dengan makanan yang mengandung kekuatan. Tetapi kalau di Indonesia makanan yang mengandung kekuatan itu beras, ya kita zakatnya dengan beras. Atau bagi orang Papua ya, yang makanan yang mengandung kekuatan itu dengan sagu, ya maka zakatnya juga dengan sagu. Kalau ada orang yang makan mengandung kekuatan itu dengan jagung, ya zakatnya dengan jagung. Sehingga yang menjadi dasar adalah biqutil bilad. Sekalipun Nabi ini tidak pernah zakat menggunakan beras, Nabi tidak pernah menggunakan zakat dengan jagung, Nabi tidak pernah menggunakan zakat dengan gandum, itu kita melaksanakan zakat dengan beras tidak tergolong bid'ah. Jadi ada pertimbangannya, ada macam-macamnya. Nah, termasuk apa tadi? Zikir berjamaah itu. Zikir berjamaah seperti apa? Istighosah. Istighosah ini juga ada pertentangan, khilaf. Jadi bid'ah itu ada yang bid'ah yang khilafiyah, bid'ah tapi bid'ahnya itu ada yang saling bertentangan, seperti kunut itu juga bertentangan. Tapi walaupun itu bertentangan tidak perlu kita pertentangkan. Walaupun itu bertentangan tapi tidak perlu kita pertentangkan. Karena apa? Semua ada hujahnya, semua ada dalil-dalilnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-allamah, telah berkata orang yang sangat alim. Siapa orang yang sangat alim di sini? Disebutkan Muhammad Waliyuddin, namanya Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri, orang Syabsyiri, fi Syarhil Arba'in Nawawi, di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ala qaulihi, berdasarkan hadis man ahdasa hadasan au awa muhditsan fa'alaihi la'natullah. Ini wa zakhala fil hadisil uqudil qasidah, uqudil fasidatu, wal hukmu ma'al jahli wal juri wa nahwi dzalik mimma la yuwafiqu syar'a
wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalili syar'i kal masailil istihadiyati allati laysat bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dhannul mujtahidi wa kitabatil mushafi wa tahriril madhahibi wa kutubin nahwi wal hisabi. Qala ala qawlihi, atas dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa memperbaharui atau mengada-adakan sesuatu yang baru, hadasan itu ucapan, au awal, muhdisan atau menolong kepada orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru, fa alaihi laknatullah, maka orang ini akan mendapatkan laknatnya Allah. Wadakhala, dan masuk juga fil hadisi uqudul fasidah, termasuk juga diantaranya tentang muamalah uqudul fasidah, akad yang rusak, ya, akad yang rusak, jual beli yang rusak gitu. Kadang orang sering lalai ketika adanya perdagangan atau transaksi. Manusia ini memang didorong oleh nafsu, sehingga kadang-kadang kepengin mendapatkan keuntungan yang lebih, keuntungan yang banyak di dalam perniagaannya dengan sistem yang tidak jujur. Ini merusak, namanya uqudul fasidah, akad atau transaksi yang rusak. Barang yang bagus, barang yang tidak bagus, kadang-kadang karena menginginkan bati atau keuntungan yang banyak, yang semestinya kalau kita dagang dengan jujur, itu justru kita akan memperoleh relasi yang tetap. Tetapi kalau dagang kita tidak jujur, sekalipun kita dapat untung yang banyak ketika itu, tetapi hari berikutnya atau lain waktu akan ditinggalkan relasi. Karena Pak, relasi itu merasa kecewa. Misalkan kita punya dagangan, dagangan itu ada dua macam. Ada dagangan yang baik, yang masih bagus, kemudian ada dagangan yang tidak baik. Kalau kita jual harga dagangan yang baik, itu tentu harganya mahal. Tetapi kalau kita punya dagangan yang tidak baik, pasti harganya akan rendah. Nah, kalau kita mau harga yang tinggi, kadang-kadang pembeli mintanya yang murah. Sehingga karena pembeli mintanya yang murah, namanya seorang pedagang itu tidak kalah, tidak kekurangan akal, sehingga akalnya dijalankan. Kalau dagang begini nanti saya tidak laku-laku, tidak mendapatkan untung. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan untung? Akhirnya apa? Barang yang tidak bagus dicampur dengan barang yang bagus. Nanti harganya yang mestinya harganya 100.000, karena dicampur maka berani dia korbankan uang 25.000. Jadi harganya dibanting dengan harga 75.000. Dia akan mendapatkan untung, tetapi keuntungannya ini tidak kontinu, tidak terus menerus. Karena apa? Pembeli itu merasa kecewa, barang yang baik tetapi dicampur dengan barang yang tidak baik. Ini nanti pembeli akan kecewa. Padahal kalau mengikuti
perdagangannya Nabi ini ketika beliau masih muda, masih menjalankan perdagangannya Siti Khadijah yang waktu itu belum menjadi istrinya, masih berusia, masih kecil lah, beliau sudah berusaha berdagang. Sehingga ketika dagang, beliau itu dengan dagangannya yang jujur. Ini Pak, barang yang bagus, ini korma yang bagus, harganya misalkan 100.000, ini korma yang tidak bagus, ini harganya 50.000. Jadi tidak berani mencampur. Orang mau silahkan, kalau mau mengambil yang murah ya ini barangnya ada, yang tidak bagus. Kalau mau yang bagus ya ini barangnya ada, harganya juga mahal. Ini perdagangannya Rasulullah, sehingga orang tidak merasa kecewa, karena ya memang sudah pilihannya. Ya wajarlah kalau kita memang maunya harga yang murah ya dapat barangnya ya yang seperti ini. Tetapi kalau ingin barangnya yang bagus ya harga yang mahal. Cuman kadang-kadang itu tadi ada orang yang berdagang dalam keadaan didorong oleh nafsu, barang yang tidak bagus dicampur dengan barang yang bagus, sehingga ikut harga yang bagus gitu. Sehingga ikut harga yang bagus. Akhirnya apa? Perdagangannya tidak kontinu. Ini namanya fil hadi uqudul fasidah itu. Jadi akad yang rusak. Wal hukmu ma'al jahli, orang yang memberikan hukum tetapi yang memberikan hukum itu orang yang bodoh, yang bukan kapasitasnya memberikan fatwa hukum tetapi memberi fatwa hukum. Wal juri, orang yang jahat, panah bidzalik, dan yang sama dengan itu. Mimma la yuwafiqu syar'i, dari sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Wa kharaja anhu, dan tidak termasuk anhu dari hadis yang di atas tadi tentang la yahju an dalil syar'i, dari dalil-dalil syara, kal masailil ijtihadiyati, sebagaimana masalah ijtihadiyah itu, orang beristihad, allati laisa bainaha wa baina adillatiha, yang tidak ada di antara yang mengistihad dengan yang ada dalilnya, tetapi ada rabitun, ada cantolannya, ada penghubungnya. Illa dzannul mustahidi wa kitabatil mushafi, itu seperti apa? Seperti menulis mushaf itu. Menulis mushaf itu, sekalipun zaman Nabi itu mushaf tidak boleh ditulis, Quran tidak boleh dibukukan, tetapi sahabat Utsman justru membukukan Quran. Ini kan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti tergolongnya bid'ah itu. Tetapi bid'ah ini bid'ah yang harus, karena kalau tidak, Al-Quran tidak dibukukan nanti akan membahayakan umat. Apalagi kalau dulu itu orang hafid, orang yang hafal Al-Quran banyak yang terbunuh ketika perang. Jadi khawatir agar para hufad atau orang yang hafal Al-Quran nanti habis, sebelum habis dibukukanlah Al-Quran. Sekalipun ketika zamannya sahabat Abu Bakar ini, beliau tidak mau membukukan Al-Quran karena tidak dilakukan oleh Rasul. Tetapi walaupun ini tidak dilakukan oleh Rasul, tidak tergolong bid'ah. Walaupun pembukuan Al-Quran itu tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Utsman. Jadi pembukuan Al-Quran tidak tergolong bid'ah. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.